hijau terus masih berat. Masalah datang seperti ombak yang tidak pernah benar-benar reda. Satu selesai, datang lagi yang lain. Hati mulai lelah, pikiran penuh, dan dada terasa sempit. Kita mencoba mencari jalan keluar kemana-mana, bertanya ke banyak orang, mencari solusi di berbagai tempat, bahkan kadang berharap pada hal-hal yang tidak pasti. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang perlahan kita tinggalkan. Syalat. Bukan karena tidak tahu kewajibannya, bukan karena tidak paham pentingnya, tapi karena merasa, nanti saja, nanti kalau sudah tidak sibuk, nanti kalau sudah tenang, nanti kalau sudah siap, padahal kesibukan itu tidak pernah benar-benar selesai. Masalah tidak pernah benar-benar hilang. Dan kata nanti, seringkali hanya jadi alasan yang terus diulang. Waktu terus berjalan. Subuh terlewat, zuhur ditunda, asyar dilupakan, maghrib dikerjakan terburu-buru, isya kadang tertinggal dalam lelah. Dan tanpa sadar, hubungan kita dengan Allah mulai renggang. Hati yang dulu mudah tenang, sekarang mudah gelisah. Hal kecil terasa besar, masalah kecil terasa berat. Seolah tidak ada tempat untuk benar-benar bersandar. Padahal dulu, hanya dengan satu sujud, hati bisa reda. Hanya dengan satu doa, dada terasa lapang. Sekarang, kita mencari ketenangan kemana-mana, tapi menjauh dari sumber ketenangan itu sendiri. Ironisnya, kita tetap berharap hidup jadi lebih baik. Ingin masalah cepat selesai. Ingin hati lebih tenang. Ingin jalan hidup dimudahkan. Tapi kita lupa, bagaimana mungkin kita ingin dijaga kalau kita sendiri menjauh dari yang menjaga? Syalat bukan sekadar rutinitas. Bukan hanya gerakan yang diulang 5 kali sehari. Tapi itu adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Ketika hubungan itu mulai renggang, maka arah hidup pun ikut goyah. Langkah terasa berat, keputusan terasa membingungkan, dan hidup berjalan tanpa rasa tenang yang dulu pernah ada. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang perlahan menjauh. Dan di titik ini, pertanyaannya sederhana, tapi dalam, apakah kita benar-benar ingin hidup lebih baik, atau hanya berharap tanpa mau kembali mendekat? Ada satu titik di mana kamu merasa lelah, tapi bukan lelah biasa. Bukan sekadar capek badan, tapi lelah di dalam hati. Semua terasa berat. Masalah datang bersamaan. Pikiran penuh, dada terasa sesak, dan kamu tidak tahu harus cerita ke siapa. Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi di dalam, kamu sedang runtuh. Kamu mencoba mencari pelarian. Scroll lagi, sibukkan diri lagi, tertawa sebentar. Tapi setelah itu, kosong lagi. Seperti haus, tapi minum dari air yang tidak pernah benar-benar menghilangkan dahaga. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, kamu berhenti. Tidak ada yang kamu lakukan. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Dan entah kenapa, kamu teringat sesuatu yang Davno kamu tinggalkan. Syalat. Dengan langkah pelan, kamu berdiri. Tidak sempurna. Tidak khusyuk seperti yang kamu bayangkan. Bahkan mungkin terasa canggung. Tapi kamu tetap mulai. Takbir pertama terasa berbeda. Seperti ada jarak yang selama ini terbentang, perlahan mulai didekatkan. Bacaan demi bacaan mungkin tidak sempurna, tapi hati mulai berbicara. Dan saat kamu sujud, disitulah semuanya runtuh. Air mata jatuh, tanpa diminta. Beban yang selama ini kamu tahan, akhirnya keluar. Tidak ada yang kamu ucapkan dengan kata-kata indah. Tidak ada doa panjang yang terhafal. Hanya satu rasa, lelah dan ingin didengar. Dan anehnya, di momen itu, kamu merasa didengar. Tidak ada suara, tidak ada jawaban langsung, tapi ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Tenang, bukan karena masalahmu selesai, bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena hatimu tidak lagi sendirian. Ada kekuatan yang perlahan masuk, ada harapan yang pelan-pelan tumbuh kembali, seperti luka yang mulai dibalut, meskipun belum sepenuhnya sembuh. Disitulah kamu mulai sadar, yang selama ini kamu cari kemana-mana, ternyata ada di tempat yang paling dekat, dalam sujud, dalam doa, dalam hubungan yang sempat kamu abaikan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa ingin kembali. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, tapi karena hati akhirnya menemukan arah pulangnya. Perubahan tidak selalu datang dengan cara besar. Kadang, ia dimulai dari satu langkah kecil yang diulang setiap hari. Dan untukmu yang ingin hidup lebih baik, langkah itu bisa dimulai dari satu hal, menjaga sholat. Bukan menunggu jadi sempurna, bukan menunggu hati selalu khusyuk, tapi mulai saja dulu. Sholat tepat waktu, meskipun masih terburu-buru, meskipun pikiran masih kemana-mana. Tidak apa-apa, tetap datang.
Karena yang penting bukan langsung sempurna, tapi mau kembali. Mulai dari subuh, bangun mungkin berat, tapi disitulah latihan pertama melawan diri sendiri. Saat yang lain masih terlelap, kamu memilih bangun, berdiri, dan menghadap Allah. Itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa kamu sedang berubah. Lalu zuhur, di tengah kesibukan, kamu berhenti sejenak, meninggalkan urusan dunia untuk mengingat yang lebih utama, asyar, saat energi mulai turun. Maghrib, saat hari mulai gelap. Isya, saat tubuh ingin istirahat. 5 waktu itu, seperti titik-titik cahaya dalam harimu, yang menjaga agar hidupmu tidak tenggelam dalam gelap. Pelan-pelan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hati yang dulu gelisah, mulai lebih tenang. Pikiran yang dulu penuh, mulai lebih jernih. Bukan karena hidupmu tiba-tiba tanpa masalah, tapi karena kamu punya tempat untuk kembali setiap hari. Kamu punya waktu untuk mengadu, punya tempat untuk bersandar, dan itu membuatmu lebih kuat menjalani semuanya. Inilah rahasia yang sering kita lupakan. Bukan hidup yang harus selalu mudah, tapi hati yang harus selalu dekat dengan Allah. Dan ketika kamu menjaga salatmu, Allah akan menjaga hidupmu, menjaga langkahmu dari arah yang salah, menjaga hatimu dari keputusasaan, menjaga pikiranmu dari kebingungan. Bahkan saat kamu tidak sadar, pertolongan itu datang dengan cara yang tidak kamu duga. Mungkin dalam bentuk kemudahan, mungkin dalam bentuk ketenangan, atau mungkin dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Hari ini kamu memilih untuk menjaga salat. Besok kamu akan melihat perubahan. Tidak instan, tidak langsung sempurna, tapi nyata. Dan suatu hari nanti, ya kamu akan melihat ke belakang dan sadar, semua perubahan besar itu berawal dari satu keputusan sederhana. Kembali sujud, maka jangan tunda lagi. Mulai hari ini, mulai dari sekarang, jaga salatmu, dan lihat bagaimana Allah menjaga hidupmu.